Salam, perkenalkan nama saya Ricky Wahaba. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume buku yang judul Evaluasi Pembelajaran. 1. Konsep dasar evaluasi pembelajaran. A. Pengertian evaluasi. Yang pertama, istilah evaluasi pembelajaran sering disamarkan dengan ujian meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna sebenarnya. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang berikut ada 4 hal tentang evaluasi pembelajaran. Ada 4 hal tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambaran kualitas daripada sesuatu yang baik, menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Yang kedua, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi untuk menentukan kualitas daripada suatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dan yang ketiga, proses evaluasi. Proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan, pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Dan yang keempat, pertimbangan evaluasi. Pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan tanpa kriteria yang jelas. Pertimbangan nilai ini suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Kriteria ini penting dibuat oleh evaluator dengan pertimbangan. Bab 2, evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau penilaian otentik. A. Teoretik pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sudah lama diyakini sebagai jembatan pertumbuhan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik saya dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta dari suatu fenomena atau kejadian. B. Penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Untuk menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran menuntut adanya perubahan atau setting dan bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Terdapat sejumlah metode pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang sudah populer, seperti metode problem-based learning, project-based learning. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagaimana sudah dikonsepkan oleh Kemendikbud 2013 meliputi komponen mengamati, menanya, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran dan materi tertentu, pada situasi tertentu sangat mungkin pendekatan tersebut nilai-nilai sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat non-ilmiah. C. Mengenal penilaian otentik. Guna memperoleh penggambaran yang lebih objektif terhadap pencapaian peserta didik terhadap berbagai kegiatan tersebut, maka dituntut diterapkannya penilaian otentik. Penilaian dengan model seperti ini diperkirakan mampu memberikan gambaran mengenai hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik lebih berfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual yang memberi kemungkinan bagi peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam penuturan yang lebih otentik.
D. Pembandingan penilaian otentik dengan penilaian konvensional. Penilaian otentik yang sering dikontraksikan dengan penilaian konvensional yang seringkali berpatokan pada ukuran-ukuran atau standar seperti pada tes pilihan ganda, isian benar atau salah, menjodohkan dan bentuk lainnya. Peserta didik dipaksa untuk memilih satu jawaban atau mengisi informasi untuk dilengkapi. Hal yang melatar belakangi adanya kedua model penilaian tersebut pada dasarnya sama-sama berlandaskan pada suatu keyakinan bahwa pendidikan atau misi sekolah harus tercapai secara memuaskan. Penilaian otentik dan tugas otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian langsung dan ukuran langsung menjadi lebih jelas apabila dinilai langsung dalam hal berargumentasi, berpendapat, berketerampilan menggunakan media seperti komputer dan melaksanakan percobaan. Demikian juga dalam menilai sikap, perilaku atau antusiasme peserta didik terhadap sesuatu atau pada saat mereka melakukan sesuatu. Penugasan akan dapat disebut sebagai tugas otentik apabila dengan sengaja peserta didik diminta untuk mengonstruksi respon mereka sendiri dan bukan sekedar memilih dari yang tersedia. Dan tugas-tugas tersebut merupakan tantangan yang mirip dengan yang terdapat pada realitas dunia di luar sekolah sebagai kenyataan sesungguhnya. Bab 3. Instrumen evaluasi bentuk tes. Bagian A. Tes tertulis bentuk uraian. Tes bentuk uraian adalah tes yang membutuhkannya jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Tes bentuk uraian ini khususnya untuk uraikan bebas menurut kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri, serta dapat mengukur capaian murid untuk berpikir tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan yang menuntut. B. Tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes, juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal, items yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata, simbol-simbol tertentu pada tempat-tempat yang disediakan untuk masing-masing butir yang bersangkutan. C. Tes tindakan. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya. Dan peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Tes tindakan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan. Bab 4. Instrumen evaluasi bentuk non-tes. Instrumen evaluasi jenis non-tes ini dapat digunakan jika ingin mengetahui kualitas, proses, dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenan dengan dominan efektif seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Termasuk jenis instrumen evaluasi jenis non-tes adalah observasi. Yang pertama, daftar cek. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek. Peserta didik mendapat nilai apabila penugasan kemampuan terdapat diamati oleh penilai. B. Skala rentang. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilaian memberi nilai penugasan kompetensi tertentu
karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. C. Penilaian sikap. Sikap berangkat dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang merespon suatu objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen aktif, komponen kognitif, dan komponen konaktif. Komponen efektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seorang atau penilaian terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konaktif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. D. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dengan periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak diri, perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan di antaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. E. Penilaian produk. Penilaian produk ini penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir tetapi juga proses pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. F. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. G. Penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Dalam mata pelajaran tertentu, teknik penilaian diri dapat digunakan oleh berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Bab 5. Penilaian berbasis kelas. A. Pengertian penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan suatu pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran. Kewenangan guru di kelas mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dicapai serta dengan kata kemajuan belajar siswa dalam pelaporan. B. Tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Sebagaimana evaluasi pendidikan pada umumnya juga bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan atas pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus sebagai umpan balik untuk mengegukan dan melakukan perbaikan program dan kegiatan belajar. C. Keunggulan penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kelas. Penilaian ini guru secara variatif dan terpadu dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, secara insentif disebut penilaian berbasis kelas. Dengan demikian, yang memberi kewenangan sangat leluasa kepada guru untuk menilai siswa merupakan suatu keunggulan agar diperoleh hasil belajar yang akurat sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. D. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Sebagai
kegiatan dari kurikulum berbasis kompetensi pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan komponen yang ada di dalamnya. Namun demikian, guru mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan kegiatan penilaian. Implementasi penilaian berbasis kelas. Penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa berupa kompetensi sebagai yang tercantum dalam kompetensi dasar, hasil belajar, dan materi pokok. Dari setiap mata pelajaran, di samping mengukur hasil belajar siswa sesuai dengan ketentuan kompetensi setiap mata pelajaran masing-masing kelas dalam kurikulum nasional. Penilaian berbasis kelas harus memperlihatkan 3 ranah, yaitu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan psikomotorik. Ketiga ranah ini sebaiknya dinilai proporsional sesuai dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. Bab 6. Pengukuran ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah yang mencakup kegiatan mental otak, mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori sederhana sampai kepada yang paling kompleks dan diasumsikan bersifat hierarkis yang bertujuan pada level yang tinggi dapat dicapai apabila tujuan pada level rendah tidak dikuasai. Pengukuran ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah suatu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Pengukuran ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik menurut Davis yang pertama imitasi, kedua manipulasi, ketiga ketepatan, keempat artikulasi, dan kelima naturalisasi. Imitasi mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah. Bab 7. Analisis instrumen penilaian. Analisis instrumen dikaji sebagai analisis logis atau rasional dan analisis empirik analisis. Yang pertama, analisis logis rasional. Analisis logis rasional meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimasukkan sebagai penilaian yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang dinyatakan dalam soal tingkat kemampuan yang sesuai dengan analisis konstruksi anak. Analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen soal dilakukan dengan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Bagian C, taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak tahu, mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Bab 8. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Pengolahan hasil pengukuran dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara dengan tujuan pengukuran yang dilaksanakan jika penilaian bertujuan membandingkan keberhasilan seseorang. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau PAP atau dikenal dengan istilah Creighton Referring Test adalah penilaian acuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang seanggai memfokuskan pada apa yang mau dikerjakan peserta didik dan apa peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran. Yang kedua, penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan atau memacu pada norma kelompok, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dan diperbandingkan dengan nilai-nilai lainnya yang termasuk dalam kelompoknya. Penilaian acuan norma juga dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, hasil ujian nasional. Dikenal adanya nilai murni yang berasal dari
Penilaian yang dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan presentasi yang menunjukkan tingkat kemampuan atau penugasan peserta didik tentang materi ajar yang dilakukan. C. Pengelolaan tes acuan norma. Berbeda halnya dengan PAP yang dikaji masalah samping materi tes dan penempatan tinggi yang rendahnya patokan ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan, maka dalam PAN adalah pengelolaan statistiknya standar yang digunakan dalam PAN adalah skor rata-rata kelompok yang mengikuti tes sehingga dilakukan mengelola dan secara empirik. Pendidik dapat menetapkan patokan terlebih dahulu seperti pada PAN. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengelola nilai dengan menggunakan PAS sebagai berikut. Yang pertama, memberi skor menta. Yang kedua, mencari nilai rata-rata kelompok. Yang ketiga, mencari nilai sampingan baku. Yang keempat, menentukan pedoman versi. Dan yang kelima, menentukan nilai peserta didik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Salam.